Haleluya. Pagi ini pada puji-pujian sekolah minggu kami tadi pagi guru yang berdoa tadi pagi berkata bahwa kiranya gereja kami menjadi tempat di mana ketika orang datang ini tempat ini dapat berasa seperti rumah mereka. Dan seperti itu rasanya hari ini ya. Dan saya mau beritahu kepada kalian bahwa ini adalah rumahmu. Dan ini rasanya seperti sebuah secicip rasa dari surga ketika kita masuk ke sana kan. Akan ada kur yang bernyanyi dan mereka akan membuka tangannya dan ketika kami masuk mereka akan berkata bahwa itu adalah rumah kami kan. Dan saya berdoa agar gereja Sion setiap ibadahnya ketika kami datang setiap orang dapat disambut dan kiranya kita dapat mendengar Tuhan berkata kepada setiap kami, selamat datang kepada rumahmu. Hari ini saya mau membagi kasih dengan firman yang berjudul Api Pembakaran. Dari Imamat 1 sampai 5 kami belajar tentang jenis-jenis persembahan yang berbeda dan mereka ini diulangi di pasal 7 sampai 8. Pasal 1 sampai 5 adalah dari sudut pandang jemaat. Dan pasal 6 sampai dan 7 adalah tentang tugas imam. Jadi ada beberapa repetisi dalam makna dari persembahannya, tapi hari ini kita akan memikirkan sesuatu yang unik dari pasal ini, yaitu adalah tentang api pembakaran yang ada di atas mezbah. Dan di bacaan kita hari ini pasal ayat 8 sampai 13, Allah menekankan hal ini dengan dia menekankan hal ini bahwa api itu harus dijaga supaya tetap menyala dan ini diulangi 3 kali. Bahwa api itu tidak boleh dibiarkan padam. Jadi ketika Allah menekankan sesuatu dan mengulanginya 3 kali, menurut kalian maknanya apa? Berarti api itu benar-benar tidak boleh dibiarkan padam kan? Allah sedang menekankan betapa pentingnya untuk kita menjaga supaya api itu tetap menyala. Apakah kita memiliki api itu hari ini? Seringkali kita memiliki banyak acara kan, seperti minggu lalu adalah Paskah kan, dan kita mengeluarkan banyak usaha dan kita terbakar kan. Tetapi bagaimana dengan hari ini, seminggu kemudian? Apakah kami masih ada semangat? Jadi sekarang coba kalian pikirkan sejenak, bagaimanakah api iman kalian, api firman kalian, api Roh Kudus dalam kalian? Apakah kecil apinya? Dan saking kecilnya sehingga angin apapun yang datang menghanguskan apimu atau angin dari penderitaan, apakah itu dapat memadamkan api kita? Saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar kiranya melalui firman yang akan disampaikan hari ini, kiranya Allah mengizinkan supaya api itu dapat dinyalakan kembali, supaya api itu dapat terus menyala. Jadi marilah kita pikirkan apa makna api itu. Dan saya mengucap syukur kepada Allah ketika saya duduk di sini, dan saya berasa seperti saya melihat api. Saya melihat api dari tim penyembah, tim Evi, tim Kur, tim
translation, tim sekolah minggu, gereja kami memiliki sebuah api yang menyala kan, seperti sebuah perahu yang memiliki banyak api dalam mesinnya supaya perahu itu dapat terus berjalan maju. Seperti itu kami di jemaat hari ini ada api. Tapi di dalam Alkitab, apa makna api? Api itu berarti melanjutkan ibadah, menerima firman, doa, pengabdian, dan pelayanan orang-orang kudus. Sekarang, ketika kami hadir di hari ini, kami sedang menyembah Allah. Dan ini adalah kita sekarang sedang duduk di tengah-tengah api itu. Dan dikatakan bahwa api itu harus terus bernyala-nyala kan. Dan saya percaya itulah apa yang sedang kalian lakukan di tempat ini. Minggu lalu kami merayakan hari Paskah dan kami merayakan bangkitnya Yesus Kristus. Dan kita tidak boleh membiarkan api itu padam. Kita punya ibadah hari Rabu, ibadah Sabtu. Musa dapat mengenal hadirat Allah karena api yang muncul kan. Dan dari api itu Musa menerima firman Tuhan. Sehingga api jadi api itu memberikan kepada kita firman dan saya berdoa agar kita dapat menerima firman itu dan menerima api penyembahan. Kiranya setiap harimu adalah sebuah penyembahan. Kedua, api itu juga merupakan perjanjian kasih Yesus yang digenapi melalui karya salib. Jadi, karya salib Kristus itu yang menaruh Yesus di atas salib itu adalah api. Dan ia telah memberikan kepada kami api itu. Ia telah bangkit dan ia memberikan api itu kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya diberikan tugas Roh Kudus untuk membagikan api itu. Dan api itu terus berlanjut sampai hari ini. Dan kepada mereka yang telah menerima Injil Yesus Kristus, firman Tuhan, dan Roh Kudus, apakah kita memiliki api itu? Apakah kita memiliki kasih Kristus yang ia tunjukkan kepada kita di atas kayu salib? Ketiga, api adalah semangat Tuhan, orang-orang kudusnya yang sungguh-sungguh. Di Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kata ini jadi janganlah hendaknya kerajinanmu kendor dalam melayani Tuhan. Berarti ketika kita memiliki api itu, apa yang sedang kita lakukan menyembah Tuhan itu adalah melayani Allah. Dan kita yang sedang melayani dalam setiap divisi yang berbeda itu juga merupakan sebuah penyembahan kepada Allah. Dan hidup di dalam iman pun adalah sebuah bentuk dari menyembah Allah. 1 Petrus 3 ayat 13 dikatakan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Apakah kita rajin? Apakah kita memiliki api itu? Katakanlah amin jika kamu percaya bahwa kamu sungguh-sungguh memiliki api itu di dalam kamu. Dan bahkan ketika kamu tidak memiliki api itu, saya berdoa agar kalian berdoa supaya kalian minta kepada Allah. Bilang kepada Allah bahwa saya ingin api itu. Kedua, mengapa api itu harus dijaga supaya terus menyala? 1, karena api itu berasal dari Allah. Imamat 9 ayat 24 dikatakan,
Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Ketika eh, api itu datang, itu datang dari Allah, dari muka Allah. Api seperti kasih karunia, seperti berkatnya, tidak dapat kita hindari. Ketika Allah memutuskan untuk memberikan api itu kepada kami tidak dapat menghindarinya. Dan saya berdoa agar kalian menerima api yang tidak dapat kalian hindari itu, yang tidak dapat kalian tolak. Tetapi jika api itu padam, kami tidak dapat membuat api itu, karena api itu berasal dari Allah. Allah harus memberikan api itu kepada kami. Maka ketika kami menerima api itu, kita harus bersungguh-sungguh untuk menjaga agar api itu tidak padam. Dan untuk menjaga api itu untuk terus menyala, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Meskipun api itu diberikan dari Allah, ada hal-hal yang perlu kita lakukan supaya api itu uh, diletakkan dalam kondisi di mana dia dapat terus menyala. Dan terakhir, mengapa api itu harus dijaga supaya terus menyala? Karena ketika kami padamkan api yang dari Allah, api-api luar yang berasal dari dunia ini akan memasuki hidup kita. Dan seperti telah kita lihat di dalam Alkitab, bahwa api Allah yang Daniel dan yang teman-teman Daniel itu uh, dimasuki, ketika teman-teman Daniel memasuki api, ada sosok yang keempat di dalam sana kan. Dan saat itu teman-teman Daniel, sehelai rambut mereka saja tidak terbakar kan. Api dari semak duri yang bernyala-nyala tidak membakar semak duri itu kan. Ketika api Allah uh, ketika api Allah ada di dalammu, ia tidak akan membakarmu, tapi kalian akan memiliki hikmat. Tetapi ketika api itu hilang, api apa yang akan masuk? Api iblis akan masuk dan membakar kita. Ada api-api yang berbeda. Api melawan api kan? Ada berbagai jenis api dalam dunia rohani. Dan api dari setan tidak dapat membakari kami ketika kami memiliki api Allah. Tetapi kalau kami kehilangan api dari Allah, api-api luar akan mulai membakari kami. Kehilangan api dari Allah berarti kehilangan kasih karunia Allah, kehilangan hadirat Allah, tidak berjalan bersama Allah lagi. Dan api ini gampang untuk kita padamkan daripada kita nyalakan. Dan saya percaya mereka yang sedang berjalan di dalam iman pernah mengalami momen dalam kehidupannya di mana mereka uh, harus berjalan tanpa api itu. Susah kan untuk menerima api itu lagi, untuk memiliki, untuk merasakan api itu dinyalakan kembali. Tapi sesungguhnya kami dapat menerimanya kembali meskipun kami telah kehilangan api itu. Kami dapat menerima api Roh Kudus. Ketika Yesus naik dan murid-muridnya uh, berkumpul di ruang atas, ketika Roh Kudus datang, api itu datang kepada mereka. Itu tertulis di Kisah Para Rasul 2. Tapi ketika api itu padam, kehidupan iman kami menjadi dingin, seperti tubuh yang mati. Jadi sekarang marilah kita melihat kehidupan kita masing-masing. Apakah kita memiliki api itu? Atau apakah kalian telah menjadi dingin seperti tubuh yang mati?
Jika ada api, mesin mesin dari uh, mesin rohani itu akan terus berputar supaya kami dapat terus maju. Tidak peduli apa yang dilemparkan kepada kami, kita akan memiliki semangat untuk terus maju. Tapi tanpa memiliki api itu dan kita berusaha untuk menghidupi kehidupan iman itu seperti daripada menyetir sebuah mobil, itu seperti mendorong mobil yang beroda. Karena mesin itu tidak nyala. Jadi kemanapun kita pergi, bukannya menyetir, kita malah mendorong mobil kita. Sangat sulit kan? Sangat mengesalkan kan? Dan kehidupan iman kita menjadi seperti itu ketika kita kehilangan api Allah. Kita harus mendorongnya dengan segenap kekuatan kita. Dan itu hanya akan menghasilkan gerakan yang sedikit. Dan gak lama kemudian kita akan kecapaian kan? Jadi kalau kalian berada dalam situasi seperti ini, naikkanlah sebuah doa kepada Allah. Allah, saya ingin api itu. Dapatkah saya dinyalakan kembali dengan Roh Kudus? Jadi ketiga, bagaimana agar kita tidak membiarkan api itu padam? 1. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jika kami mendukakan Roh Kudus Allah, kita kehilangan materai Allah. Hari transfigurasi, hari kebangkitan. Apakah kita telah mendukakan Roh Kudus Allah? 1 Tesalonika 5 ayat 19-20. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jadi di sini dikatakan janganlah padamkan roh, seolah-olah roh itu adalah sebuah api kan? Dan apa itu nubuat-nubuat? Nubuat bukan sesuatu seperti melihat masa depan atau memprediksi hal-hal yang dikatakan oleh manusia, mau itu pendeta atau dukun atau apa. Nubuat-nubuat yang ada untuk kita hari ini adalah firman Allah, adalah Alkitab. Berbicara tentang firman Allah, hanya itu. Dan dikatakan di sini, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Janganlah anggap rendah proklamasi firman Tuhan. Jadi, angkat tangan kalau kalian membenci firman Tuhan. Tidak ada ya dalam di dalam jemaat, tidak ada ya. Apakah kalian menganggap rendah firman Allah? Menganggap rendah firman Tuhan adalah melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Kita berkata amin, tetapi apakah kehidupan kami setuju dengan firman Tuhan? Atau apakah kehidupan kami itu berjalan melawan firman Tuhan? Kalau kehidupan kita berjalan melawan firman Tuhan, itu berarti kita menganggap rendah firman Tuhan. Dan kita mendukakan Roh Kudus seperti itu. Apakah kehendak hawa nafsu kita lebih kuat daripada firman Tuhan? Bagaimana supaya kita tidak membiarkan api itu padam? 3. Terus menyalakan api mesbah. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Apakah kita punya kebiasaan untuk tidak datang ke pertemuan ibadah kita? Dikatakan, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apakah kita melihat hari Tuhan itu mendekat? Dikatakan kita harus bertemu dan kita harus menyalakan api itu dan membagikan api itu. Kita harus menyalakan api itu.
Dan korban bakar itu adalah Allah kan yang kita pelajari dalam bahasa Ibrani, yang berarti menyalakan api itu kan. Dan keempat, api apa yang tidak boleh kita biarkan padam? Pertama, api doa. Apakah kita tetap berdoa terus-terusan? Mazmur 39 ayat 3 dan 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, sebelumnya apakah kalian pernah dengar nama ini, Maestro Leonard Bernstein? Dia adalah seorang konduktor yang sangat terkenal. Mungkin kalian pernah melihat fotonya dengan um, dengan rambut yang putih, dan dia pernah bilang bahwa setiap hari dia berlatih, mau dia dalam perjalanan atau dimanapun dia berada, setiap hari dia berlatih piano. Dan dia berkata bahwa orkestranya juga harus berlatih seperti itu. Jika dia berkata, kalau dia kelewatan 1 hari dari latihan, saya akan mati. Kalau saya kelewat 2 hari, 2 hari dari latihan, keluarga saya akan tahu. Dan kalau saya kelewatan 3 hari dari latihan, seluruh orang yang menonton saya akan mengetahuinya. Jadi bagaimana dengan kita? Berapa setiakah kita? Satu-satunya hal yang membedakan kita dari orang-orang dunia, dari orang yang tidak percaya, adalah privilege untuk dapat berdoa kepada Allah. Yang boleh masuk ke dalam ruangan yang kudus adalah doa kan? Jika kita berdoa, itu akan naik ke surga kan? Itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya supaya kami dapat berbicara kepada Allah. Dan apakah kalian lihat, jika kalian tidak berdoa 1 hari saja, berbeda kan hari itu? Pada masa kalian berpuasa kan, seberapa dari kalian? Apakah kalian pernah berpuasa 1 hari saja? Apakah kalian merasa beda ketika kalian tidak berdoa 1 hari saja? Ada orang-orang, saya pernah dengar bahwa mereka berkata, saya tidak bisa berpuasa karena saya tidak bisa berhenti. Saya tidak bisa melewati makan. Tapi bagaimana dengan doa? Jika kalian tidak berdoa, apakah jika kalian tidak berdoa 2 hari, keluarga kalian akan berasa. Dan kalau kalian tidak berdoa 3 hari, jemaat akan berasa. Marilah kita terus menjaga agar api doa itu tidak padam, agar terus menyala. Kita harus lebih banyak berdoa. Kita harus berdoa bersama-sama. Kita harus menyemangati satu sama lain agar terus berdoa. Dan ketika api-api setiap individu ini berkumpul menjadi satu, itu akan menjadi suatu api yang menyala-nyala, yang sangat kuat. Dan kedua, api kasih. Kita tidak boleh membiarkan api kasih padam. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
kita berbicara soal kasih Yesus Kristus. Di dalam kami yang kami bagikan, kami manusia ini, kami telah jatuh kan. Dan sebagai manusia yang telah jatuh, tanpa Yesus Kristus, kami hanya mengasihi diri kami sendiri. Dan kalau kita tidak mengeluarkan usaha untuk menyebarkan aplikasi itu, kita harus memberikan usaha yang dengan sadar, kita harus memberikan usaha dalam membagikan aplikasi, karena kita telah dipanggil untuk mengasihi satu sama lain seperti sebagaimana Yesus telah mengasihi kami melalui karya salibnya. Jadi sebagai orang-orang yang telah menerima kasih itu, marilah kita terus memikirkan bagaimana kita dapat membagikan aplikasi ini dan membagikannya kepada orang-orang lain. Kasih itu yang menyala-nyala. Apa yang dapat kita lakukan untuk membagikan kasih itu? Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah untuk saling berdoa untuk satu sama lain dengan hati yang tulus. Seperti kita berdoa untuk diri kita sendiri. Apakah kita siap untuk membagikan kasih itu dengan sesama kita? Jangan lihat kepada keluargamu, tapi lihat juga kepada orang asing. Dan katakanlah, ambillah kasihku. Saya hanya dengar 2 orang berkata ini nih. Ayo marilah kita memandang, marilah kita sungguh-sungguh mempraktekkan itu selama seminggu ini. Kita mengasihi keluarga kita, kita mengasihi orang asing di tengah-tengah kita. Dan yang ketiga, api semangat untuk pekerjaan Allah. Terkadang kita bekerja dengan sangat keras, tetapi kemudian kita lelah kan, dan susah untuk menyalakan kembali api itu. Tetapi saya berdoa dan saya tidak memiliki jawaban yang jelas bagaimana kita dapat terus menjaga agar api semangat untuk pekerjaan Allah itu dapat terus menyala. Tapi satu-satunya hal yang saya tahu, mau kalian itu hanya membersihkan WC atau atau bernyanyi di kur atau melayani apa. Tetapi apa yang menjaga agar api semangat untuk pekerjaan Allah itu tidak padam adalah menyimpan firman Allah. Kita harus terus menaruh minyak ke dalam lilin itu agar lilin itu dapat terus menyala kan. Dan jika kita kehilangan firman Allah, dan gampang sebenarnya untuk kita lupa akan firman Allah ketika kita melayani kan. Dan saya tidak mau memaksa pikiran apapun kepada kalian, tetapi dulu saya adalah seorang translator, seorang penerjemah, dan itu sebuah berkat yang luar biasa karena saya tidak bisa ketiduran. Saya harus terus mendengar setiap perkataan dan mengucapkannya, dan itu menetap di dalam pikiran saya. Jadi itu seperti api yang berganda. Tapi ada area-area lain dalam pelayanan yang sulit untuk kita fokus kepada firman. Dan pada hari-hari yang itu terus berlanjut, saya ada
saya hadir di dalam ibadah, tetapi tidak ada firman yang menetap di dalam pikiran saya, dan itu adalah awal dari kelelahan, awal dari api yang mulai padam. Jadi apapun yang sedang kalian lakukan dalam ibadah, dalam pekerjaan Allah, saya berdoa um, agar kalian pandai secara rohani, agar kalian dapat menerima berkat dari firman Tuhan. Yeremia 20 ayat 9 dikatakan, tetapi apabila aku berpikir, jadi di sini raja-raja sedang berbicara kepada Yeremia, diamlah, kita tidak mau mendengar firman Tuhan, diamlah. Tapi di sini Yeremia berkata, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku akan sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlala untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Dan saya berdoa agar Allah memberikan kepada kalian api di dalam hatimu, supaya kalian tidak sanggup untuk menahannya. Apa yang terjadi ketika kami menerima api Roh Kudus? Ingat pada hari Pentakosta, murid-murid Yesus dan semua orang yang di sana, mereka menerima Roh Kudus. Dan apa 3 hal yang terjadi pada saat itu? Ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka mulai berbicara. Mereka mulai berbicara dalam bahasa roh, yang berarti bahasa-bahasa kan. Dan apa yang mereka ucapkan adalah firman Tuhan. Mujizat yang sesungguhnya yang terjadi di sana adalah ketika mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda, tetapi semua orang yang datang semua orang yang datang dapat memahami firman yang diucapkan. Dan ketika api itu diberikan kepada kami, bibir kita akan terbuka, kita akan dapat memuji Allah, dapat membagi kesaksian, dan memberkati orang dengan firman Allah. Dan mujizat lain adalah telinga kita akan terbuka untuk memahami bahasa dari surga. Dan ketiga, apa yang terjadi? Mereka semua pergi ke arah yang lain kan, dengan api Allah, dan mereka dapat membagikan api Allah itu. Dan karena itu kami masih di sini menerima api Allah itu. Apakah kamu telah menerima api Allah, api yang sangat kuat, yang kalian tidak sanggup menahannya, tetapi kalian terbakar untuk pergi dan membagikan api itu. Dan ketika api itu berada di dalam dirimu, meskipun pendeta berkata, jangan datang lagi kepada gereja, kalian tidak akan sanggup kan? Kalian akan merasa, saya harus melayani Tuhan, saya harus melakukan perjalanan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada mereka semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi, Rasul Paulus dapat menaklukkan setiap pertandingan hidupnya karena ia memiliki api itu. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah memberikan kepadamu api itu. Kelima, mesbah manakah yang di atasnya api harus menyala? Pertama, mesbah hati kita. Mesbah hati kita. Hati-hati kita perlu menerima api itu. Api itu harus bernyala di dalam hati kita. Lukas 12 ayat 49 dikatakan, Yesus berkata bahwa aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Yesus bukan bermaksud untuk membakar bumi ini, tetapi ketika ia berkata, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, ia berbicara soal tanah hati kami, dan dia berkata kan di sini, betapakah aku harapkan agar api itu telah menyala. Karena orang-orang Yahudi waktu itu sangat sulit untuk dibakari dengan api Allah. Tapi bagaimana dengan hati kami hari ini? Datang kepada gereja 10 tahun, 20 tahun, tetapi kita tetap tidak memiliki api Allah itu.
bagaimanakah api itu dapat dinyalakan? Dan saya berdoa, agar kalian berdoa dan meminta kepada Tuhan, Tuhan, aku meminta api itu, berikanlah kepadaku bersama Roh Kudus-Mu. Dan Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kedua, mesbah keluarga kita. Dalam kondisi apa keluarga kita hari ini? Mungkin kita telah menerima api Allah dari ketika kita beribadah, tetapi ketika kita pulang, bagaimana kondisi di rumah? Apakah api kita padam di tengah keluarga kita? Ketika api Allah tidak dinyalakan di rumah kita, akan ada api-api lain yang membakar rumah kita, yang membakar keluarga kita, api perdebatan, api dari perkelahian, api dari amarah. Marilah kita berdoa agar tidak hanya gereja kami, tapi rumah kami, keluarga kami dapat menjadi mesbah untuk Roh Kudus. Dan terakhir, mesbah gereja kita. Dan saya minta dengan sungguh-sungguh agar kalian berdoa bersama saya agar gereja kita boleh terus memiliki api Roh Kudus supaya siapapun yang datang, karena lihatlah ketika gereja terus memiliki api, mau kita yang kehilangan api, ketika kita datang kepada gereja ini, kita dapat memperoleh api itu lagi dan kita dapat memiliki api itu dalam kehidupan kami. Dan kiranya gereja Sion menjadi gereja yang seperti itu. Keenam, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari pemadaman api itu? Dalam bacaan kita hari ini, Allah memberikan kepada kita instruksi yang sangat spesifik. Di Imamat 6 ayat 12 dan selanjutnya kan, dikatakan bahwa kita harus menaruh kayu baru setiap pagi. Jadi setiap pagi, secara harafiah setiap pagi, marilah kita berdoa untuk kayu yang baru. Apa itu kayu yang baru? Itulah dedikasi. Ketika kita bangun di pagi hari, marilah kita datang kepada Allah di dalam dedikasi kami. Dan sering kita bangun telat dan kita bergegas untuk ke sekolah atau ke kantor. Tapi di proses itu pun, marilah kita berdoa agar kita berdoa kepada Allah. Karena kayu itu merepresentasikan Yesus Kristus kan. Yesus disalibkan di atas kayu salib. Jadi marilah kita menaruh kayu salib di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kiranya kita berdoa agar salib itu berjalan mendahului kita. Dan kedua dikatakan bahwa kita harus mempersiapkan korban bakaran kan. Dan ini berbicara soal korban yang telah Yesus berikan kepada kami. Jadi marilah kita berdoa kiranya darah Yesus diciprat kepada jalan yang akan kita tempuh. Kiranya darah Yesus Kristus menutupi jalan itu dan menutupi setiap orang yang kita jumpa. Dan ketiga, kita harus mempersembahkan dalam asap segala lemak korban keselamatan. Dan ini berarti kita harus mengikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari supaya doa yang sederhana pun dapat menjadi fondasi, supaya ketika kita berdoa doa yang sederhana di mana kita berkata supaya salib Kristus mendahului kita, kita dapat berjalan dan mengikuti tuntunan Roh Kudus, dan saya percaya hari itu akan menjadi hari yang penuh kemenangan. Dan ketujuh, terakhir, bagaimana kami dapat mempertahankan api itu? Kami menerima api itu, tapi kami harus belajar untuk mempertahankan api itu. Pertama, jangan membakar api yang asing di atas mesbah. Seringkali kita semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi kadang itu dapat menjadi keserakahan kita sendiri, atau hawa nafsu kita sendiri, atau pemikiran kita sendiri. Kita tahu dari Imamat 10 ayat 1
bahwa Nadab dan Abihu, anak-anaknya Harun, mereka um, mereka um, menaikkan api yang asing kepada Allah kan, dan uh, mereka dikutuk dengan kematian kan dari Allah. Jadi kita harus dapat membedakan. Dan kedua, untuk mempertahankan api itu, kita harus mengangkat abu sisaan. Apa abu sisaan? Abu sisaan itu adalah abu yang tersisa dari korban bakaran kan. Jadi sisa-sisa dari dosa kita yang sudah kita tobati, seperti keserakahan, hawa nafsu, dengki, iri hati, pikiran duniawi. Kita telah minta kepada Tuhan untuk bertobat. Dan yang tersisa adalah abu. Dan kita tidak boleh hidup bersama abu itu. Kita tidak bisa berkata, aduh, abu ini harus saya simpan. Tapi kita harus melemparkannya. Kita harus membawanya ke tempat. Kita harus membawanya ke kayu salib. Dan dikatakan di bacaan hari ini kan, bahwa abu sisaan itu akan membuat api semakin kecil, dan maka kita harus mengangkat abu itu. Itu harus penuhnya dihapus. Dan terakhir, kita harus berdoa dan mengucap syukur. Doa adalah api, dan pengucapan syukur itu seperti angin yang menyalakan api itu agar itu menjadi lebih besar. Kesimpulan, kita telah baca dari Lukas 12 ayat 49 bahwa Yesus datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan saya berdoa agar gereja Sion dan jemaat gereja Sion menjadi orang-orang yang dapat menyalakan api di seluruh bumi. Dan agar kami dapat melakukan itu, kami harus terlebih dahulu memiliki api itu. Pernahkah kalian berjumpa dengan seseorang di mana kalian bertemu dengan dia, dan kalian merasa hati saya seperti terbakar setelah saya bertemu dengan orang itu? Dan saya berdoa agar kalian menjadi orang seperti itu. Ketika kalian berjumpa dengan teman-teman kalian, dengan kolega kalian, dengan orang-orang sekantor kalian, kiranya api itu dapat terbagi lewat hidup kalian, kemanapun kalian pergi. Dan ketika kami memiliki api itu akan memberikan kepada setiap kami kemenangan, seperti Elia. Api Allah datang kepada mesbah dia saja, dan api itu membakar setiap mesbah nabi-nabi palsu kan. Kiranya api membakar setiap dosa kami, dan ketika api Allah bersama denganmu, kemanapun kamu pergi, kegelapan tidak dapat mendekati. Dan saya berdoa agar kemanapun kalian pergi, Allah memberikan kepadamu mujizat yang luar biasa, kemenangan, sukses, dan iman bahwa Allah menyertaimu. Di Matius 25 ada 10 gadis kan, dan mereka melakukan hal yang sama. 5 dari antaranya dapat meneruskan api itu untuk dapat berjumpa dengan mempelai laki-laki dan memasuki ruang itu bersama dia kan. Tetapi 5 gadis yang lain tidak dapat masuk kan, karena mereka tidak memiliki minyak itu. Jadi kita perlu minyak untuk dapat menyalakan api. Amsal 20 ayat 27 dikatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan. Dan Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan terakhir di Yohanes 9 ayat 5 dikatakan, Yesus berkata kan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan kiranya kami menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang memiliki api itu. Dan jika kalian tidak memiliki api itu, saya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Allah memberikan kepadamu api itu. Dan marilah kita
menjaga agar api itu terus menyala sampai Yesus Kristus datang lagi kedua kalinya. Kiranya gereja Sion boleh terus bernyala dengan api Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk apa yang telah kau berikan kepada kami, untuk api. Kami berdoa Bapa agar Engkau mengizinkan kami untuk boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu yang baik, yang bijaksana, yang dapat terus menjaga agar api itu tidak padam. Tetapi kami perlu bantuan-Mu, kami perlu bantuan Roh Kudus-Mu agar api itu dapat terus terjaga di dalam hidup kami. Bapa, kiranya api ini boleh mengikuti dan eh, dan boleh menetap di dalam hati setiap jemaat kami, dan kemanapun mereka pergi, kemanapun kami pergi, kiranya api itu dapat tersebar, dan api itu dapat melawan kegelapan, dan kiranya api itu dapat mengizinkan setiap kami untuk memperoleh kemenangan. Kami berdoa agar nama-Mu saja yang dimuliakan. Kami berdoa agar setiap jemaat kami, agar setiap anak, setiap orang dapat memiliki api itu kemanapun mereka pergi, dan kiranya mereka bertumbuh dengan api itu, dan kami semua dapat menjadi penyebar api itu, dan kiranya bumi ini, sebagaimana dengan Yesus datang untuk melempari api ke dalam bumi ini, kiranya bumi ini boleh ditutupi dengan api Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa untuk Roh Kudus-Mu, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dengan hati yang penuh syukur. Amin.